Pria ini adalah senjata terkuat umat manusia dari 100 juta tahun lalu. Namun, saat umat manusia diambang kepunahan, dia memilih tidur di kapsul stasis. Karena polusi lingkungan, bumi melahirkan berbagai makhluk mutan. Monster-monster ini punya daya regenerasi yang mengerikan. Bahkan, bom nuklir tak bisa memusnahkan mereka. Menghadapi keputusasaan ini, umat manusia memilih melakukan eksperimen fusi. Itu saja, aku menjadi senjata pamungkas untuk melawan monster. Demi melindungi umat manusia yang tersisa, aku menjelajahi seluruh dunia. Hanya untuk menyelamatkan mereka dari cengkeraman monster itu, tapi semuanya sudah terlambat. Hampir tak ada penyintas tersisa di bumi. Namun, aku menemukan nanobot buatan manusia. Benda ini bukan hanya bisa menghancurkan kemampuan regenerasi monster, tapi di masa depan, mungkin bisa membawa kehidupan baru bagi planet ini. Kemudian, saya meminta dokter terakhir untuk memasukkan saya ke dalam kapsul stasis. Sang dokter kini hanya bisa menaruh harapan pada masa depan. 100 juta tahun berlalu dengan cepat. Karena pengaruh nanobot, bumi melahirkan lingkungan dan kehidupan baru. Tak lama, seorang gadis kecil menerobos masuk ke lab, memicu program kebangkitan kapsul stasis. Tanpa 3 anak dengan ciri hewan. Dikejar monster sampai ke sini, tepat saat mereka putus asa. Seberkas cahaya mendadak melesat dari belakang. Hanya dengan satu serangan, kepala monster itu tembus. Melihat ini, ketiga anak itu terkejut melihat apa yang terjadi. Tanpa aku telah keluar dari kapsul. Dengan sihir besar yang terkumpul di tanganku. Lalu, aku menemukan kotak penyimpanan peninggalan dokter. Barang-barang di dalamnya masih utuh, melihat data di layar besar. Tak kusangka sudah 100 juta tahun berlalu. Tapi sebagian besar data sudah rusak. Tempat ini bisa bertahan saja sudah mengejutkan. Melihat alat suntik nanobot di sebelahku. Aku tahu, semua ini berkat nanobot yang tersebar di udara. Setelah itu, saya melihat kubus pesan yang ditinggalkan oleh dokter. Saat asyik berpikir, melihat reaksi ketiga anak di depanku, aku baru sadar aku belum berpakaian. Jadi aku segera memakai pakaian yang sudah lama tak kulihat ini. Dipandu oleh ketiga anak tersebut, aku membuka pintu lab. Melihat gunung dan sungai yang indah. Ternyata ini dunia 100 juta tahun kemudian. Saat aku terpesona, gadis kecil itu menarik bajuku dan memanggilku Dewa Pelindung. Dia menunjuk ke depan, menyuruhku mengikuti mereka. Saat itulah aku mulai mengamati penampilan anak-anak ini. Manusia seharusnya sudah punah 100 juta tahun lalu. Jadi mereka pasti makhluk jenis lain yang berevolusi menyerupai manusia. Mungkin juga karena pengaruh nanobot. Ternyata bahasa dari masa laluku masih digunakan. Pasti karena pengaruh nanobot juga. Saat kutanya, gadis kecil itu mengaku bernama Phil. Anak mirip koala itu bernama Danbo. Yang punya telinga kucing bernama Sandy. Saat ku beritahu namaku Jindao Zenshi, mereka tak peduli, dan terus menarikku berlari maju. Phil ingin aku membantu mereka mengalahkan koruptor. Kami pun tiba di sebuah desa. Namun desa itu sudah dilalap api yang menyala-nyala. Melihat itu, Sandy menangis dan berlari masuk, mencari keluarganya. Sementara aku mengamati desa ini. Ada barikade kayu. Dan semua bangunannya terbuat dari kayu. Tampaknya peradaban di era ini tidak terlalu maju. Setelah masuk ke desa, ada seekor koruptor yang sedang menyerang populasi. Lihat berteriak ketakutan memanggil neneknya. Mendengarnya, sang nenek yang sedang monster yang bertarung berbalik dan menyuruh Phil lari. Seingatku, monster ini dulu kami sebut koruptor. Sepertinya sebutan di era ini berubah seiring waktu. Saat itu, aku terkejut melihat Phil di sebelahku. Tubuhnya memancarkan aura sihir. Aku berniat membuktikan dugaanku. Aku melesat ke depan monster, menendang dan memutus serangannya, lalu selamatkan nenek Phil. Menjauh dari monster itu, saat melangkah pergi, aku berpesan pada Phil, jangan hentikan gerakan tangannya. Detik berikutnya, muncul kobaran api di tangan Phil, yang langsung menghantam tubuh monster itu. Sesuai dugaanku, nanobot menekan daya regenerasi koruptor ini. Tapi anehnya, apa gadis kecil ini menggunakan nanobot dari udara? Padahal nanobot seharusnya cuma bisa dikontrol manusia yang tubuhnya dimodifikasi. Karena penasaran, kutanya neneknya, bola api tadi, apa semua orang di era ini bisa melakukannya? Ternyata, di desa ini, hanya 4 orang dengan kekuatan dewa yang bisa. Sepertinya kekuatan dewa itu adalah kemampuan mengontrol nanobot. Yang lebih gawat, desa ini sudah tak tertolong. Sebelumnya, koruptor itu cuma larva yang baru lahir. Induknya adalah entitas yang tak bisa mereka hadapi. Sebentar lagi, larva-larva koruptor ini akan membanjiri desa. Saat itu terdengar suara, nenek tua. Jangan bikin kacau sekarang.
Koruptor seperti itu, aku sendiri yang akan membunuhnya. Jangan khawatirkan warga lain. Aku sudah mengevakuasi mereka ke tempat aman. Setelah basa-basi singkat, Hill memberitahu ayahnya bahwa dia masuk ke pintu tersegel itu. Neneknya sangat terkejut. Kau berani pergi ke tempat terlarang itu? Nenek pernah bilang, di balik pintu itu ada dewa pelindung desa. Jika suatu hari desa dalam bahaya, dia pasti akan membantu kita. Mendengarnya, Sarus menatapku heran. Orang ini sama sekali tak terlihat seperti dewa, malah terlihat seperti makhluk rendahan. Lihat saja telinganya. Dia cuma ras rendahan tanpa kekuatan hewan. Kalian anak-anak pasti salah paham. Dia kebetulan saja ada di sana. Meski tahu aku mengalahkan koruptor, dia masih berkata dengan enteng. Cuma seekor larva. Mendengar hinaannya, aku merasa kesal. Ini urusan desa kami. Spesies rendahan dari luar tak diterima. Jadi jangan ikut campur. Sekarang aku akan membunuh koruptor raksasa itu. Kalian gemetar ketakutan saja di sini. Tepat saat aku hendak pergi, Nenek Hill menghentikanku. Dia memintaku membawa anak-anak berlindung. Sementara dia dan Sarus akan pergi membunuh koruptor raksasa itu. Tapi aku langsung menolaknya. Bagaimanapun, aku punya harga diri. Aku tak terima disebut ras rendahan. Tak lama setelah itu, Sarus sudah tiba di hadapan koruptor raksasa itu. Akulah yang akan melakukannya. Menanggung masa depan negara ini, pria yang kelak menjadi paladin. Sambil bicara, senjatanya memancarkan aliran listrik kuat. Lalu, secepat kilat, dia menerjang koruptor di depannya. Melihat itu, koruptor mengangkat ekornya dari dalam air. Jatuhkan hal yang menjijikan. Saat terjatuh, benda itu berubah menjadi larva koruptor. Menghalangi jalan, namun monster-monster kecil ini bisa menghentikan langkah Sarus. Sekarang sudah di depan koruptor raksasa itu dan siap menyerang. Detik berikutnya, ia melompat tinggi dan menusukkan tombaknya ke wajah monster. Namun di luar dugaannya, luka koruptor itu sembuh dengan sangat cepat. Seketika ia membeku di tempat. Bingung apa yang terjadi. Saat ia lengah, cakar monster telah tiba di wajahnya. Namun, Sarus yang ketakutan dan pasrah tidak merasakan sakit yang dibayangkan. Di saat yang sama, aku sudah berada di depannya. Blokir serangan dengan perisai satu tangan. Sarus tak menyangka, orang yang disebutnya makhluk rendahan ternyata datang menolongnya. Belum sempat dia bernapas lega, muncul seekor larva koruptor dari dalam air. Melihat itu, aku mengeluarkan tanganku dari saku, lalu menjentikan jari di udara. Seiring bunyi jentikan itu, gelombang kejut yang kuat langsung menembus tubuh larva. Adegan ini membuat Sarus sangat terkejut. Di saat yang sama, warga desa yang datang membantu telah tiba. Tapi setelah melihat pemandangan itu, mereka semua mematung kaget. Tak disangka serangan monster raksasa itu bisa kutahan hanya dengan satu tangan. Saat ini, aku sadar kekuatan monster makin berat. Jadi kusarankan mundur sementara. Saat melepaskan tanganku, aku langsung menarik Sarus bersamaku. Serangan monster berikutnya menghantam keras ke permukaan air tadi. Melihat ini, Sarus bingung kenapa aku menghindar. Makhluk-makhluk itu, meski kau hancurkan, mereka bisa segera regenerasi. Karena itu, kau butuh nanobot untuk menekan regenerasinya. Tapi jelas, Sarus tak paham apa itu nanobot. Untuk aku jelaskan itu adalah kekuatan dewa yang dia maksud. Seranganmu tadi tapi lumayan kurang dalam. Tak cukup menghentikan regenerasinya. Mendengar jawabanku, Sarus kaget sekaligus ragu. Apa aku benar-benar pelindung? Aku tak ingat pernah jadi dewa. Tapi ada yang ingin kukatakan. Kau bilang ini masalah desa, kan? Sebenarnya ini adalah masalah kita sebagai umat manusia. Monster-monster ini lahir dari kebodohan kita. Jadi, karena aku juga hidup 100 juta tahun lalu, akulah yang harus menyelesaikannya sendiri. Aku tak mengerti maksudmu. Tapi apa kau sungguh bisa? Baru saja ia bicara, gelombang kejut yang kuat meledakkan monster di depan kami tanpa sisa. Serangan itu sangat dahsyat, menembus bumi, keluar angkasa. Setelah asap hilang, hanya tersisa puing-puing. Sebagai senjata pamungkas ciptaan manusia, monster-monster ini bagiku sangat mudah untuk ditangani. Di saat yang sama, seorang wanita bersembunyi di semak-semak di kejauhan. Memakai teropong, ia melihat jelas semua yang terjadi. Apa itu tadi? Bahkan Komandan Paladin di ibu kota takkan bisa melakukannya. Jadi, ia segera bersemangat ingin melapor ke ibu kota. Hal ini telah selesai. Aku pun pergi ke alam liar mengambil kubus pesan dari dokter. Semua catatan dokter disimpan di sini. Selama aku tertidur, saat kau melihat kubus ini,
Mungkin aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Menurut dugaanku, lingkungan bumi di masa depan akan membaik. Namun koruptor mungkin tak akan punah. Ini cukup mengejutkanku, ramalan dokter sangat akurat. Aku mulai merasa aneh. Sekitar 1000 tahun setelah kau tidur, aku juga rutin masuk kapsul stasis untuk mengamati perubahan dunia. Seiring membaiknya lingkungan, jumlah koruptor semakin berkurang. Tapi ketakutanku akhirnya terjadi. Dengan perubahan alam, koruptor juga perlahan berevolusi. Meski tak tahu akhirnya akan jadi apa. Tapi mereka pasti akan jadi ancaman. Yang bisa kulakukan adalah mengatur sedikit gen makhluk baru ini, agar mereka punya kekuatan melawan koruptor. Meskipun cuma sedikit. Selain itu, kutinggalkan kekuatan untukmu. Mendengar itu, aku merogoh sakuku. Kekuatan yang dimaksud dokter pastilah suntikan nanobot ini. Begitu kau menyuntikannya, nanobot akan mengajarimu cara memakainya. Melalui modifikasi tubuh, ini kekuatan yang hanya bisa kau pakai. Karena kecocokanmu dengan nanobot adalah 100%. Lewat transformasi, nanobot bisa membantumu membuat benda apapun. Aku pun membayangkan sebilah belati tajam. Benar saja, kemampuan ini sepraktis perkataan dokter. Dokter juga berkata, penambah, kekuatan tersebut telah dia bersembunyi di laboratorium di seluruh dunia. Alasannya melakukan ini adalah untuk mencegah koruptor yang telah berevolusi, menghancurkannya. Yang lebih mengejutkanku, dokter ingin aku hidup untuk diriku sendiri. Jelajahilah dunia ini. Di masa depan yang jauh, tak tahu ancaman apa koruptor nantinya. Tapi meskipun begitu, pastinya lebih baik dari dunia yang dulu. Jadi ku berharap kau bisa menikmati dunia baru ini. Aku tak bisa menemanimu lagi. Kuserahkan dunia ini padamu. Setelah pesan berakhir, energi dari kubus pesan pun habis. Jelas, dokternya sudah pergi beberapa lama. Yang panjang ini, Hill dan temannya berlari ke arahku. Ternyata kau di sini. Semua orang mencarimu. Mereka buru-buru menarik tanganku. Pesta tak akan mulai jika tokoh utama belum datang. Tapi pandanganku tertuju pada kunci di leher Hill. Tampaknya memang demikian. Kunci akses ke laboratorium. Aku pun bertanya, dari mana ia dapat liontin itu? Dulu sekali, seorang tokoh hebat menitipkannya pada keluargaku. Ini adalah harta karun dari generasi ke generasi. Katanya, saat desa dalam bahaya, selama kita punya dewa pelindung ini, dia akan melindungi kita. Aku mengerti. Ternyata begitu cara dia masuk. Sepertinya aku berhutang budi besar pada mereka. Sementara itu, desa tampak meriah dengan api unggun yang menyala. Sepertinya semua sedang merayakan kekalahan monster yang mengancam jiwa. Saat ditarik anak-anak ke tengah pesta, tatapan semua orang tertuju padaku. Yang membuat mereka heran. Wajah seperti ini jelas-jelas rasa rendahan. Saat mereka sedang berbisik-bisik, Sarus maju dengan wajah serius. Sekarang, takkan biarkan siapapun menghina pahlawan desa. Setelah menghajar para pencemooh, ia berteriak, kalian tak lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi dia adalah dewa pelindung kita. Melihat ini, Hill menyindir. Sikapnya berubah 180 derajat. Nenek Hill pun membawa putranya untuk berterima kasih padaku. Dewa pelindung yang terhormat. Jika bukan karena Anda, desa ini pasti sudah hancur. Kami ingin membalas budi ini. Bukan masalah besar, ujarku. Bagiku ini cuma hal kecil. Namun, dari hadiah, aku lebih butuh informasi. Mendengar itu, Nenek Hill menyarankan, sebaiknya kau pergi ke ibu kota. Itu adalah tempat tinggal sang raja, penguasa negara Kulmer. Di sana, orang dari seluruh penjuru berkumpul. Mereka pasti tahu persis tentang kondisi dunia saat ini. Warga desa Daun juga sering ke sana untuk berdagang kain sutra, meski jalurnya jauh dan bahaya. Bagi dewa pelindung sepertimu, seharusnya tak jadi masalah. Biar Hill yang jadi pemandumu. Anak ini juga ada urusan ke ibu kota. Kau pasti sudah melihatnya. Anak ini punya kekuatan dewa. Di ibu kota ada akademi untuk melatih kekuatan itu. Malam itu, aku bisa tidur sangat nyenyak di desa ini. Pagi yang cerah, udaranya sangat segar. Siapa sangka, aku bisa melihat pemandangan seperti ini lagi. Andai saja dokter juga bisa melihatnya. Saat asyik melamun, Hill datang membawakan baju untukku. Suasana mendadak canggung. Karena aku belum pakai sehelai benang pun. Setelah bersiap-siap, aku dan Hill siap untuk berangkat. Nenek memerintahkan Hill untuk patuh dan memenuhi pekerjaannya sebagai supir dengan baik. Melihat Hill bisa ikut denganku, Saru seketika merasa iri. Aku menghiburnya, bilang aksinya kemarin lumayan hebat.
Jika terus berlatih, aku menunggumu di ibu kota. Hal itu membuatnya terharu dan berteriak. Akan berlatih keras, demi menyusulku. Setelah pamitan, aku dan Phil melambaikan tangan beranjak pergi. Sepanjang jalan, aku melihat banyak pemandangan baru. Tak lama, matahari mulai terbenam. Kami pun mencari tempat untuk berkemah. Dari kecepatan perjalanan sehari-hari ini, Phil menaksir butuh 4 hari lagi untuk sampai. Sambil makan, dia bertanya padaku, "Kenapa kau begitu ingin memahami dunia ini?" "Itu rahasia," sahutku. "Anak kecil tidak mungkin tahu." Dokter bilang koruptor takkan punah. Ternyata dia benar. Monster itu ada di era ini. Padahal, mereka cuma bisa biak di area tercemar. Namun lingkungan desa tadi sangat bersih. Tapi mereka tetap ada. Pasti ada sesuatu yang berubah setelah sekian lama. Setidaknya di masa kini, masih ada manusia merdeka dari koruptor. Pertama-tama, aku akan telusuri bagaimana orang-orang di zaman ini memusnahkan bagi koruptor, lalu melacak sumber monster itu perlahan-lahan. Tiba-tiba, sekelompok penunggang kuda muncul di depan kami. "Bisa minta waktunya sebentar?" Kapten di depanku ini juga punya telinga hewan. Pakaian pelindungnya tampak mewah. Melihat ini aku bertanya, "Kalian siapa?" "Dari mana?" "Kami divisi 7 Paladin Kerajaan." "Saya Kapten Alton." Saya rasa tidak demikian di zaman sekarang ini. Ada kelompok seperti Paladin. Namun tiba-tiba, seorang wanita lain dari atas kuda membentak, "Berdirilah jika bicara dengan Kapten." Tapi Kapten mencegahnya. Dan malah turun dari kudanya. "Maafkan kelancanganku bicara dari atas kuda. Bisakah kau bicara denganku? Pertama, dari mana kalian berasal? Dan mau kemana?" Phil menjawab, "Kami dari Desa Daun. Pergi ke ibu kota." Mendengar ucapan itu, wanita turun dari kudanya dengan emosi. "Sudah kuduga, pasti mereka. Desa Daun tak punya catatan kelahiran ras rendahan. Kalian pasti sedang berbohong. Negara ini lumayan tertib juga. Bisa-bisanya ada hal seperti catatan kelahiran." Saat wanita itu hendak maju menyerang, Kapten menghalanginya. Pakaian yang dipakai gadis ini memang khas Desa Daun. Bahkan di ibu kota, kain mulin ini termasuk barang mewah. Baju berbahan kain mulin khusus anak-anak. Jarang di pasaran. Pengakuannya berasal dari Desa Daun sangat mungkin benar. Lalu ia mengacungkan pedangnya padaku. "Tapi kau amat mencurigakan, bajumu sangat asing. Dari mana kau sebenarnya?" "Sepanjang jalur Desa Daun ke ibu kota sedang rawan komplotan perampok yang memakai anak-anak sebagai umpan. Mirip seperti modus kalian ini. Mereka pura-pura lemah lalu merampas harta." Dia pria yang baik. Seketika telapak tangan Phil memancarkan sihir. Namun sebelum Phil bertindak, sihir sang paladin langsung mengunci gerakannya. "Wah, kau ternyata punya kekuatan dewa. Masa depan sangat cerah. Jadi ini yang namanya kekuatan paladin. Bisa tahan juga. Cepat jawab, kau datang dari mana?" "Berdasarkan jawabanmu, akan kuputuskan apa kau perlu dicincang atau tidak." Dengan pasrah aku menjawab, "Berasal dari Desa Daun." Mendengar ini, dia dengan tenang menyarungkan pedangnya, dan meminta maaf. Dia kemudian bertanya pada Phil, "Apakah aku berbohong?" Setelah tahu darinya, bahwa aku dipanggil Dewa Pelindung oleh warga desa, ia naik ke kudanya dan pamit pergi. "Maafkan ketidaksopananku. Jika kalian menuju ibu kota, kita mungkin akan bertemu lagi. Jika ada masalah, carilah aku." Di perjalanan pulang, wanita berambut merah protes, "Jauhkan pedangmu dari Dewa Pelindung." Padahal dia cuma makhluk ras rendahan. Sangat menyedihkan. Sang kapten membalas, "Aku sedang merenung. Di antara kita berdua, siapa sebenarnya yang ras rendahan?" Satria berambut biru membenarkan kata-kata kapten. "Tidakkah kau sadar seberapa besar celah kekuatan kita dengannya? Saat aku menodongkan pedangku padanya, aku menyerangnya 3 kali. Tapi setiap seranganku dimentalkan diam-diam dengan santai." "Apa kapten memakai kekuatan suci?" "Benar. Saat menahan sihir gadis itu, aku juga mengujinya. Tapi para peri menolak meminjamkan kekuatannya. Itu berarti kekuatan suci milik kita beda kasta sangat jauh darinya. Orang yang bisa sampai level itu, dari seluruh lini paladin, mungkin cuma komandan besar. Asal-usulnya memang tak jelas. Namun dia tak terlihat seperti ancaman. Jadi kita pantau saja. Yang utama, kita harus bergegas kembali. Meski masalah koruptor kelar lebih awal, kita tidak bisa membuang waktu. Jika dia mau jadi sekutu, dia bisa jadi aset besar bagi krisis yang melanda negara ini." Keesokan harinya, kutanya pada Phil, "Apa paladin kekaisaran memang sekuat itu?" "Itu pengecualian," sahut Phil. "Di antara kaum ksatria, cuma kaum elit yang bisa masuk paladin. Kecepatan sihir dewa mereka, kastanya jauh di atasku. Kekuatan dewa, artinya kita meminjam kekuatan peri untuk membantu kita bertarung." "Oh, benar.
Ternyata, nanobot bahkan dianggap peri oleh mereka. Sains di era ini sangat terbelakang. Omong-omong, kenapa mereka selalu memanggilku ras rendahan? Ada berapa ras di zaman sekarang ini? Iya, ada ras yang bentuknya mirip ikan. Ada juga yang mirip serangga. Pada suatu ketika, wilayah yang layak huni sangatlah sempit. Jadi semua orang berevolusi mencocokkan fisik dengan habitatnya. Fakta ini lumayan mencengangkan. Tak kusangka manusia beradaptasi sedrastis itu. Itu berarti, manusia yang selamat dari 100 juta tahun lalu, telah berevolusi sedemikian rupa menjadi mereka? Tampaknya sebutan ras rendahan ditujukan bagi gen yang gagal berevolusi, dibandingkan dengan orang-orang yang berubah seiring waktu. Manusia murni dianggap lebih lemah. Parahnya lagi, Hill membocorkan fakta bahwa ras inferior seringkali dijual sebagai budak. Padahal esensinya kita tidak beda jauh. Tapi cuma karena rupa yang beda kita didiskriminasi. Itu sangat aneh. Dunia ini memang sudah gila. Mendengar sudut pandang Hill, moral anak ini ternyata masih waras. Tiba-tiba, seorang gadis muncul di jalan kami. Terlihat jelas ia jatuh pingsan karena sangat kelelahan. Melihat tampangnya, ia seperti habis disiksa habis-habisan. Bentuk telinganya juga persis denganku. Pasti dia kaum ras rendahan juga. Luka-luka di sekujur badannya lumayan serius. Aku berniat mengobatinya sedikit, sekaligus cari info darinya. Namun saat tanganku meraihnya, dia tiba-tiba terbangun. Dia mengeluarkan belatinya, menodongkannya ke leher Hill. Jika kau berani bertindak, bocah ini tamat, ancamnya. Rupanya semua ini jebakan sejak awal. Pasti ada kawanan lain yang bersembunyi membantunya. Yang bikin aku kaget, rombongan pria siluman itu ngumpet di belakang kami. Benar dugaanku. Kerja bagus, jalankan rencana. Alat yang mereka pakai adalah kamuflase optik, menyalin pencitraan area di sekitarnya. Itu salah satu dari sekian fitur nanobot yang bisa membiaskan cahaya tubuh. Kelemahannya cuma satu, efeknya kabur saat gerak. Tapi mereka memanfaatkannya dengan apik. Pria itu lalu menempelkan pedang di wajahku. Hei, kaum rendahan, baju mewah ini kau curi dari mana? Sementara itu, Hill yang dicekik meronta heboh. Dia nekat ingin memakai sihirnya. Melihat itu, aku langsung melarangnya. Kekuatan itu tidak dapat disalahgunakan kepada manusia. Bandit itu tidak menyangka bahwa anak kecil ini menguasai sihir suci. Tangkapan bagus nih, bandit. Satu lagi melirikku. Dia bisa sihir juga. Belum sempat ku jawab, kakinya menendangku hingga jatuh. Tanya apa gimana sih mungkin kau? Si gembel ini bisa sihir? Jangan sampai kau merusak barang dagangan, biarpun harganya nggak seberapa. Sudah dipastikan, gerombolan ini adalah komplotan penyamun yang dibahas Paladin. Dengan sengaja tertangkap begini, kita akan segera dijual sebagai budak. Saat Hill membuka mata kembali, kami sudah berada dalam jeruji sel tahanan. Di sekitar kita penuh dengan tahanan curian. Terlihat markas tempat gerombolan tadi beroperasi. Saat itu, Hill bingung kenapa aku duduk setengah bugil. Mereka melucuti semua pakaianku, kataku santai. Bajuku lumayan mahal, soalnya. Untung saja masih disisakan celana dalam. Tapi mukamu santai banget. Soal baju, aku tidak peduli. Seumur hidupku juga biasa telanjang. Yang menjadi tanda tanya besar Hill adalah, kenapa aku diam saja? Kekuatan gila milikmu itu harusnya bisa menumpas mereka kan? Pada saat yang sama, gadis umpan masuk dengan penjagaan. Iya, datang untuk memberikan jatah makan kami. Aku tidak minta dimaafkan, ucap gadis itu. Sejak awal, aku tahu kalian akan membenciku. Mendengar tutur katanya, jelas dia terpaksa melakukan ini. Penjahat iblis sungguhan. Tidak akan peduli dibenci atau tidak oleh korbannya. Apalagi ngemis minta ampunan. Aku bangkit pelan-pelan sambil meregangkan otot. Kemudian kedua tanganku menyentuh jeruji sel. Detik berikutnya, tanpa keluar tenaga aku meremukan jeruji itu. Dan berjalan keluar. Alasanku tidak menghajar mereka. Karena menunggumu muncul. Alasan kau diperbudak. Karena mereka menyandera orang yang kau sayangi. Melihat reaksi matanya, tebakanku tepat sasaran. Walau awalnya sempat kena tipu, luka memar di badanmu itu bukan palsu. Penjahat gila manapun, saya tidak akan disiksa seburuk itu. Hanya untuk sukseskan misi doang. Kau jelas diancam. Mereka pegang kelemahanmu kan? Terdiam sejenak. Gadis itu menjawab gemetar. Adikku ditahan oleh gerombolan mereka. Mereka juga tega melukai ayah ibuku. Aku harus menjaga nyawa adikku. Jika aku tidak patuh, ia akan dijual ke tempat pelelangan. Fakta pahit itu menjadi kali pertamaku tersulut murka setelah sekian juta tahun. Hill bertanya ragu, kau sengaja menyerah demi dia? Bukan, ini cuma satu motifku. Bandit busuk ini, satu lagi saja, mereka bikin wilayah sarang baru. Sambil bicara, kakiku menendang pintu baja tahanan hingga jebol. Jadi hukuman bagi mereka, babat ke akarnya, hancur total. Tunggu sebentar, lorong sel pun bersih dari
Kroco cecunguk itu. Satu preman aku raih lehernya, dan ku lempar ke arah cecunguk lain. Sebelum mereka mencerna situasinya, diriku sudah mendarat di depan batang hidung mereka, dihujam bogem mentah. Mereka pun ambruk tanpa perlawanan. Di saat yang sama, para sandera lainnya di dalam sel merasakan guncangan laga. Si anak rambut biru bertanya, "Hill, siapa sobatmu sekali?" Dengan bangga, Hill menyebut, "Dia itu dewa pelindung desaku. Percayakan padanya, beres. Kita sekarang, sebentar lagi bisa bebas dari sini." Meski senang, gadis rambut biru tadi masih dihantui teror bos penyamun. Bosnya tidak mudah dikalahkan. Tapi di momen yang sama, dia khawatir. Aku sudah dobrak pintu kamar bos utamanya. Matanya melotot saat tangan kiriku mencekik leher kroconya dari atas. Panik ngeri, bos besar itu merengek, Kau mau budak? Ambillah semua ku mohon." Harta? Itu ada? Bocah rambut biru ini mantap kualitasnya loh. Sebenarnya 100 juta tahun ke belakang, aku cukup muak dengan masa remajaku, ngurus sampah begini. Dulu kudambakan pahlawan sejati. Namun naluriku mengerti, di dunia yang memuja aksi keadilan heroik, makhluk sampah macam begini yang malah beternak membludak. Padahal aku lebih ingin hidup tenang dan damai. Kondisi di kala itu nyatanya tak pernah memberiku zona nyaman. Saat masih muda, aku telah diberkati kekuatan tempur murni. Jadilah sampai akhir hayat, hanya membantai kroco-kroco seperti dia. Sampai suatu hari, kedatangan dokter, membantuku menatap dunia dengan mata beda. Sisa-sisa nafas manusia adalah pelita alasan aku masih tegak di sini. Bersamaan dengan itu, si bos melongo tolol. "Kok bisa, sihir ilusiku ampas begini?" Rintihnya kaget. Dalam sekejap dia tahu, kekuatan bertarungku seperti gunung di depannya. Nonton tampang culunnya di pojok tembok tanpa niat kabur. Aku mengejek, "Kau benar-benar villain kelas cerai. Kalau villain sejati, naluri mengandalkan ancaman dan lari menyelamatkan diri. Kalau jenis kau ini, sudah congkak duluan pandang enteng musuh. Terlalu asyik mimpi bisa menang." Begitu digampar realitas kejam. Muka pecundang kalian baru kentara aslinya. Selesai mendengar kalimatku, dia lari ke samping seolah meraih sedotan penyelamat. Lalu menarik tuas tersembunyi di pintu. Saat pintu rahasia perlahan terbuka, wajahnya tampak sangat kegirangan. Seolah kemenangan sudah di tangannya. Saat ku perhatikan, ternyata di dalamnya terkurung koruptor bertubuh raksasa. Ini sedikit mengejutkanku. Entah trik apa yang dia pakai untuk mengurung monster ini di sini. Sepertinya dia mempertaruhkan nyawanya, menaruh harapan pada monster ini. Koruptor itu pun mengayunkan cakarnya. Melihat itu, aku langsung menyilangkan tangan, menahan serangannya. Pemandangan ini membuat bos bandit melongo. Tak paham bagaimana aku yang manusia bisa menahan serangan koruptor. Aku pun angkat bicara. "Sejak lahir, aku punya tubuh manusia super yang kau maksud. Kepadatan ototku juga berkali-kali lipat manusia normal." Setelah berkata, ku tendang koruptor itu sampai terpental. Detik berikutnya, tanganku memancarkan cahaya biru. Menghadapi musuh, aku menahan diri. Akan kugunakan kekuatan dewaku. Saya melepaskan kekuatan Tuhan saya ke arah monster itu. Setelah asap memudar, hanya tersisa puing-puing di tanah. Bos bandit itu syok. Ras rendahan sepertiku bisa pakai kekuatan dewa. Lalu aku menatapnya dingin dan berkata, "Sekarang, giliranmu." Mendengar ucapanku, dia buru-buru minta maaf, berharap aku melepaskannya. Tapi tinjuku yang menjawabnya. Aku takkan melepas penjahat begitu saja. Setelah melumpuhkan bos bandit itu, aku memakai kembali pakaianku. Lalu, aku menoleh ke anak-anak lelaki di sel. "Tunggu aku bereskan urusanku sebentar. Nanti kalian semua aku bebaskan. Sekarang aku harus cari bukti kejahatan mereka. Kalau tidak, semua ini sia-sia." Benar saja dugaanku. Aku segera menemukan dokumen mencurigakan. Tapi saat melihat tulisannya, aku baru tersadar. Aku belum paham huruf di dunia ini. Sepertinya kalau ada waktu, harus cari guru untuk mengajariku. Tapi yang bikin aku makin penasaran, bagaimana mereka mengendalikan koruptor. Untuk mematuhi perintah, kemudian aku menyentuh sisa mayat monster itu. Lalu mencoba mengakses kamera nanobot di area ini. Kalau kejadiannya seminggu terakhir, pasti masih terekam di sini. Ternyata aku menemukan hal menarik. Dalam insiden ini ternyata orang lain. Usai kejadian, Hill memanggil guild setempat untuk mengangkut mereka semua. Gadis berambut biru itu akhirnya bertemu kakak yang selama ini dilindungi. Setelah berbincang singkat, ia menarikku untuk berterima kasih. Saat aku kebingungan, Hill memberitahuku di sana ia bertanduk kambing adalah ketua guild kota ini. Di saat yang sama, dia menyadari kehadiranku yang mencolok. Dia mendekat dan bertanya, "Apa kau yang menangani insiden ini?" Setelah aku mengiyakan, ia berterima kasih padaku. Tak kusangka,
Meski kau terlihat seperti ras rendahan, tapi menghadapi musuh sebanyak ini, kau tak terluka sedikit pun. Mengenai komplotan ini, kami sudah menerima banyak laporan kerugian. Tuntutan untuk memusnahkan mereka juga terus mengalir. Tapi kami tak punya wewenang mengurus kriminalitas jenis ini. Itulah tugas kantor guild yang melayani raja. Merekalah yang pantas mendapatkannya. Bahkan jika penguasa wilayah ini berbuat jahat, kami tetap wajib melapor pada raja. Meski aku ragu laporan itu akan ditindak. Kalau pakai analogi 100 juta tahun lalu, penguasa itu ibarat wali kota, dan guild itu ibarat polisi. Lalu, kuserahkan dokumen mencurigakan itu padanya. Ketua persekutuan terkejut melihatnya. Ini adalah daftar orang yang bertransaksi dengan gerombolan bandit itu. Dengan ini, kita bisa menangkap semua orang di daftar ini. Tapi, penguasa wilayah ini tak ada di daftar. Berarti dalangnya bukan dia. Lalu aku menanyakan nasib anak-anak itu yang telah dibebaskan. Bagi mereka yang punya laporan orang hilang, atau identitasnya jelas, guild akan mengantar mereka pulang. Tapi bagi yang tak punya identitas, kami tak bisa berbuat banyak. Apa yatim piatu seperti mereka? Tak punya panti asuhan atau semacamnya? Meski tidak ada, kami bisa bantu carikan kerja. Tapi karena mereka berdua ras rendahan, pasti akan sangat sulit mencari kerja. Ini membuatku tak habis pikir. Tak kusangka di dunia ini, cari kerja saja ada diskriminasi ras. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Kalau ada tempat yang mau mempekerjakan kalian, kalian mau pergi? Aku teringat pada Paladin tempo hari. Dia pernah bilang kalau butuh bantuan, aku bisa datang padanya kapan saja, kalau tebakanku benar. Tempatnya adalah lingkungan kerja yang bagus. Sementara itu di sisi lain, Paladin telah tiba di Royal Residence. Saat berkuda, tiba-tiba dia merinding. Tapi dia tak terlalu memikirkannya. Anggap saja itu hanya angin. Setibanya di kediaman, dia turun dan mengumumkan ekspedisi selesai. Kerja bagus semuanya. Mulai hari ini, istirahatlah yang cukup. Saat dia berjalan masuk ke dalam, banyak pelayan menyambutnya. Tapi ada satu wanita berdiri di atas, menatapnya dengan wajah muram. Kepala pelayan lalu datang melapor situasi terkini. Mendengarnya, dia langsung pusing. Situasinya lebih parah dari dugaannya. Bahkan koruptor sudah muncul di ibu kota. Di suatu tempat mereka menyusup. Kemungkinan terbesarnya, seseorang sengaja memasukkannya ke dalam. Kalau begitu, tempat yang paling mencurigakan adalah tempat yang melarang siapapun masuk, kecuali orang yang punya akses. Akademi Hanis. Apapun yang terjadi, aku harus segera mencari sekutu. 3 hari pasca penumpasan bandit, aku membawa mereka berdua memulai perjalanan ke ibu kota. Hill masih sedikit cemas. Apa ibu kota bisa menerima ras rendahan sepertinya? Kubilang padanya tak perlu cemas. Di sana, kau bisa belajar seperti orang biasa. Mendengar ini, dia mulai menantikan kehidupan di ibu kota. Tak lama, Hill memberitahu kami sudah hampir sampai. Saat aku melangkah maju, kulihat ibu kota ini benar-benar megah. Di dalamnya ada beraneka macam bangunan. Berbagai ras hidup berdampingan dengan damai. Pemandangan penuh kehidupan ini belum pernah dilihat oleh kedua anak itu. Hill memberitahuku, semua barang di ibu kota bergantung pada impor. Saat dia bicara, aku memperhatikan 2 orang yang lewat memiliki ciri serangga. Bahkan ada juga yang mirip Putri Duyung. Ternyata tempat ini sungguh beragam rasnya. Saat kutanya, Hill bilang pendaftaran akademi minggu depan. Waktu kita masih banyak. Saat aku melangkah pergi, seorang wanita menguntit rapat dari belakang. Ia menguping obrolan kami. Dia tidak mengharapkan ras inferior ini. Malah ingin mendaftar ke Akademi Hanis. Setibanya di penginapan, aku menimbang-nimbang apakah harus menyelidiki koruptor di sini lebih dulu. Sudah ada pihak yang mencoba menjadikannya senjata, karena niat kotor mereka. Koruptor adalah sebuah ancaman. Jadi aku tidak bisa tinggal diam. Tragedi masa lalu tidak bisa terulang kembali. Lalu aku bertanya pada Hill, kalau mau mencari buku atau data di sini, kemana harus pergi? Hill bilang ada perpustakaan raksasa di sini. Banyak hal tercatat di sana. Jadi aku berencana memulainya dari sana. Untuk mencari lokasi lab peninggalan dokter dulu. Tapi saat tiba di perpustakaan, penjaga melarangku masuk. Hanya siswa yang diverifikasi akademi, staf pengajar, serta bangsawan lokal yang bisa masuk. Ini membuatku kesulitan. Terus terang saja, aku ini masih buta huruf di sini. Meski belakangan aku terus belajar membaca. Masih butuh waktu agar aku lancar. Saat aku memikirkan jalan keluarnya, mendadak muncul 2 pria. Mencurigakan di belakang, teriakan mereka sontak menarik perhatianku. Tapi saat aku menoleh, satu pria sedang mengayunkan tinju ke wajahku.
Dengan mudah ku tangkis. Gerakan lamban begini sangat sepele bagiku. Tapi yang bikin aku kesal, mereka menyerang tanpa peringatan. Tiba-tiba saja melayangkan tinju. Pria itu lalu melepaskan genggamanku dan menembakkan sihir ke udara. Suara ledakannya yang dahsyat sontak mengundang perhatian semua orang di sekitar. Pemandangan ini membuat Hill terkejut. Tak disangka dia berani membuat kerusuhan di depan umum. Memakai kekuatan sebesar itu. Kutanya apa motif mereka menyerangku. Tapi jawabannya malah, kami merendahkan ras rendahan sepertimu, makhluk cacat. Mendengarnya, aku langsung maju dan mencengkeram tangannya, lalu membantingnya dengan keras ke tanah. Melihat hal itu, temannya langsung menyerangku dengan sihir. Tapi serangan itu langsung kuhapus pakai satu tangan. Kemampuanmu sama lemahnya dengan ini, masih berani meremehkan orang lain? Saat itu juga, sebuah teriakan menghentikan gerakanku selanjutnya. Keributan di jalanan ini, sangat mengganggu waktu istirahatku. Kalian berdua makhluk rendahan berani bikin onar di jalanan. Akan kujebloskan kalian ke penjara. Aku jadi terdiam malas. Belum tahu kronologinya apa. Sudah main hakim sendiri. Baru tiba di ibu kota sudah bikin ribut besar. Berani sekali kau. Sekali ras rendahan, selamanya ras rendahan. Sudah jelas kau yang memulai masalah ini. Tapi gadis bertelinga kelinci di belakangnya menyela pelan. Aku melihat semuanya dari awal. Dua pria itu yang menyerang duluan. Jadi tindakan mereka hanya membela diri. Mendengar itu, dia menunduk dan kalian bertanya, berdua terlihat tak asing. Apa kalian siswa Akademi Hanis? Setelah tahu kejadian aslinya, ia langsung menghela napas pasrah. Lalu dia menghampiri dan meminta maaf padaku. Aku juga malas memperpanjang urusan ini. Tak kusangka Paladin juga ikut patroli ya. Kukira itu tugas guild kota. Bagaimanapun ibu kota itu sangat besar. Kami hanya membantu menjaga ketertiban umum. Tapi kekuatanmu ini benar-benar tak biasa. Dua siswa tadi tidaklah lemah di akademi. Malah kau lumpuhkan dengan mudah. Sampai jumpa lagi. Jangan bikin terlalu banyak masalah di ibu kota. Saat dia mau melangkah pergi, aku memanggilnya. Kalau kau tak keberatan, aku butuh sedikit bantuanmu. Kau ingin aku mengantarmu ke suatu tempat? Dipandu olehnya, aku segera tiba di markas komando Paladin. Aku pun bilang pada Paladin ini. Berharap dia mau mempekerjakan kami. Bukannya kau pernah bilang, jika butuh bantuan, datang saja padamu, hanya saja jumlah orangnya agak lebih banyak dari sebelumnya. Aku mulai menjelaskan, aku berpapasan dengan gerombolan bandit yang kau sebut. Jadi aku sekalian menyelamatkan para sandera ini. Para penjahatnya sudah kuberbereskan. Dan kuserahkan ke pihak gue. Paladin sama sekali tak menyangka, aku bisa menumpas komplotan itu sendirian. Anak-anak ini yatim piatu, dan dicap ras rendahan oleh masyarakat. Jadi setidaknya, aku ingin mencarikan mereka tempat kerja yang aman. Meski kau menyelamatkan nyawa mereka, kau tak punya kewajiban untuk menanggung hidup mereka. Tanggung jawabku tak pernah setengah-setengah. Aku akan mengurus mereka sampai benar-benar aman. Melihatku begitu serius, sang Paladin setuju mempekerjakan mereka sebagai pelayan. Tapi ada satu syarat. Aku ingin memintamu menjadi guru. Tak lama, Hill dan temannya berganti seragam kerja, cocok dan pas. Sebelum berangkat, Paladin menyuruh kepala pelayan untuk memperlakukan mereka dengan baik. Jangan karena mereka ras rendahan. Kalian lalu merundungnya. Lalu kulambaikan tangan pamit pada dua anak itu. Saat berlalu, kutanya Paladin. Pasti ada maksud tersembunyi dalam menyuruhku menjadi guru. Aku memang tidak tahu latar belakang aslimu. Tapi aku ingin percaya kau adalah orang baik. Karena itulah aku memintamu melakukan ini. Aku butuh kau menyusup ke Akademi Hanis. Saat ini negara kita sedang dirongrong berbagai faksi yang berebut kekuasaan. Raja sakit parah, usianya tidak lama. Oleh karena itu, perang suksesi tahta sedang terjadi diam-diam. Masalah utamanya, mereka yang tidak mempunyai ahli waris yang sah, bersekongkol untuk mengambil alih negara ini. Mereka melegalkan segalanya, menggunakan koruptor dan mengorbankan warga sipil. Aku mengerti situasinya. Jadi, para bangsawan korup bukanlah satu-satunya yang harus aku waspadai. Orang-orang licik seperti itu juga beroperasi di balik bayang-bayang ibu kota. Mereka bergerak secara rahasia. Kita harus segera membongkar sarang persembunyian mereka. Tempat apa yang paling mencurigakan saat ini adalah Akademi Hanis? Tepat sekali. Nanti, dia akan membantumu dari dalam akademi. Biar ku perkenalkan, dia adik perempuanku, Milia. Dia juga salah satu murid di akademi itu. Jangan bilang, rencana yang kakak bahas tempo hari, mau diserahkan pada makhluk ras rendahan ini? Hei, jaga nada bicaramu. Aku masih bisa mentoleransi anak ini, tapi si ras cacat ini, aku sangat menentangnya. Melihat kelakuannya, aku menghela napas panjang. Benar-benar nona muda yang keras kepala. Walau nona muda ini memang berbakat, dia menyimpan rasisme kental pada ras rendahan. Misi kali ini bukan sekadar tugas infiltrasi. Yang jauh lebih penting, kau harus menjalankan peran guru sungguhan. Aku tak sudi percaya bahwa ras rendahan bisa becus menjadi instruktur akademi. Lagi pula, menjadi guru butuh otak dan wibawa, bukan sekadar otot. Setelah adiknya pergi sambil Paladin tampak sangat tidak enak hati. Maaf atas kelakuannya tadi. Nanti aku akan membujuknya baik-baik.
Oh ya, dari apa yang kulihat kamu sangat ahli dalam sihir spiritual, benarkah? Lalu, bagian sihir spiritual mana yang harus kuajarkan nanti? Aku sih bisa semuanya. Elemen es, petir, api, dan sihir pemulihan. Sihir spiritual dasar ini, kalau kau sanggup kuasai 2 bidang saja, itu sudah lebih dari cukup. Mendengar standar gampangnya, masa cuma itu saja kemampuannya? Jangan bilang, kau juga menguasai sihir spiritual khusus? Itu tingkatan sihir yang cuma bisa dikuasai segelintir orang jenius. Hah? Sihir spiritual para bandit cerai di era ini termasuk golongan elit? Tampaknya dengan standar kekuatanku ini, aku bisa menjungkir balikan standar akal sehat. Di era ini dengan mudah.